Kok selama 6 bulan kemarin nangkep ikan apa aja? Oh, macam-macam ada. Tempat yang paling banyak ikan di mana tuh? Oh, SeaWorld Ancol. Lu kesana aja. Halo Sobat CTS, gua Kepo, selamat datang di Kepo Films. Kali ini gua mau ngomongin series asal Indonesia yaitu Cek Toko Sebelah Babak Baru. Cek Toko Sebelah Babak Baru merupakan series yang menceritakan masa pensiun Ko Ha-Fuk yang dulunya pemilik toko sembako di film Cek Toko Sebelah. Jadi ya, secara timeline series ini berarti setelah film ya. Pada episode awal digambarkan Ko Ha-Fuk masuk ke penjara dan bertemu dengan 2 orang napi lainnya yang diperankan oleh Babe Cabita dan David Nurbianto. Singkat cerita, disitulah Ko Ha-Fuk bercerita tentang kenapa ia masuk penjara. Spoiler alert, ini Ko Ha-Fuk ceritanya panjang banget ya, sampai hampir seriesnya kelar baru selesai cerita dia. Jadi secara alur bisa dibilang ini kayak maju mundur gitu loh. Series ini bercerita tentang Ko Ha-Fuk yang pensiun dari toko sembakonya dan mulai mengisi waktu luangnya dengan memancing ke seluruh Indonesia. Ketika ia pulang dari Papua, ia merasa bosan dengan kegiatan pensiunnya karena kayaknya memang tipikal pekerja keras ya, jadi kalau udah nggak kerja kayak gimana gitu. Singkat cerita, Ko Ha-Fuk memutuskan untuk melanjutkan kolam empang pemancingan yang sudah lama tidak terurus. Disitulah muncul karakter-karakter pendukung baru. Ada karyawan baru, ada pemilik empang sebelah, ada tetangga yang baru dimunculkan, dan jangan lupa juga masih ada beberapa karakter-karakter pendukung dari film sebelumnya yang bisa dibilang ikonik lah di Cek Toko Sebelah series ini. Dalam proses pengerjaan empang baru, bagaimana kegiatan di dalamnya, serta sebuah konflik yang akhirnya muncul, disitulah diceritakan bagaimana kehidupan pasca pensiun Ko Ha-Fuk, yaitu mengurus bisnis empang pemancingan. Kalau dari segi cerita sebenarnya ini menurut gue premisnya sederhana ya, dan menurut gue tidak terlalu spesial. Namun sebagai series, gue cukup enjoy menontonnya dan terbukti sampai selesai. Di samping gue memang lumayan suka dengan komedi-komedi yang ditawarkan karena banyak komika juga sih. Gue juga lagi nggak nonton series apa-apa juga. Kenapa lo yuk? Kesel aku tuh sama abang ojeknya. Lo digrepek? Nah itu, kurang ajar. Enggak masalahnya. Pengen nonton yang ringan-ringan aja gitu. Dan terbukti Cek Toko Sebelah Babak Baru bisa menemani waktu-waktu luang gue di rumah. Komedi yang ada masih mirip-mirip terikat terkait seperti filmnya, yaitu Cek Toko Sebelah. Namun dengan munculnya karakter-karakter baru meningkatkan gaya komedi yang ada dari sebelumnya. Kalau dari pengalaman gue sih, gue udah pasti terhibur dalam setiap episode di Cek Toko Sebelah Babak Baru ini. Asia, balik lagi di channel terkeren terkece paling hit di muka bumi ini, channelnya Benny Biang Lala. Nah, kalau dari segi visual, sebenarnya nggak ada yang spesial-spesial amat ya dari series ini. Gue merasa nyaman-nyaman aja tapi nontonnya. Cuma paling ada masalah-masalah minor yang nggak terlalu noticeable banget. Yang gue suka secara pribadi itu tone warnanya, itu konsisten di series ini. Gue nggak ngerasa keganggu sama sekali karena ada color yang jumpy. Kayak udah ada color paletnya tersendiri gitu loh. Untuk perasaan ambience dan musiknya sebenarnya masih mirip-mirip ya dari film Cek Toko Sebelah dan series sebelumnya. Jadi menurut gua nggak ada perubahan yang terlalu signifikan sih. Tapi itu kayaknya emang udah jadi ciri khasnya Cek Toko Sebelah. Gimana kalau tema kolam pemancingan ini adalah edukatif? Jadi ikan-ikannya dikasih sekolah begitu? Lalu, apakah Cek Toko Sebelah Babak Baru ini worth it untuk ditonton? Bagi gue, series ini worth it ditonton kalau kalian ngikutin Cek Toko Sebelah. Kalau nggak ngikutin, ya sebenarnya masih paham aja sih dengan ceritanya, jadi nggak terlalu masalah. Komedi yang ditawarkan menurut gue bagus, banyak yang kuat di verbal-verbalnya secara mayoritas, dan memang penulisan ceritanya lucu sih emang. Bagus tuh kok, saya juga punya ide. Gimana kalau tempat kita ini, pancingannya itu langsung kita pasangin ikan, biar orang nggak repot. Atau memang referensi komedi gue itu salah satunya suka dengan jokes yang dikasih di series ini. Series ini cocok ditonton untuk hiburan sampingan nih menurut gue. Misalkan nih kalian lagi ngerjain sesuatu, bisa kok ditemenin sama series ini. Dan ini bisa mengentertain kalian ya. Nah, untuk skor tersendiri dari Cek Toko Sebelah Babak Baru ini mendapatkan nilai 7,3 dari gue, dimana itu udah bagus. Karena secara subjektif gue enjoy menonton series ini walaupun ceritanya sangat sederhana. Namun gue berandai-andai nih, coba aja sinetron di Indonesia kualitasnya seperti ini ya dalam penyajian cerita dan juga visual pasti ajib. Oke, makasih yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka, kalian boleh like. Kalau kalian gak suka, kalian boleh dislike. Dan kalau kalian mau komentar, ngasih kritik, saran, atau rekomendasi, sangat gue apresiasi. Dan jangan lupa subscribe ke Kepo Films. Thank you. Seperti mati lampu ya sayang.